Yesus itu sifatnya menghargai, memberdayakan. Yesus pertama-tama bukan bagi-bagi jabatan. Yesus itu pertama-tama bagaimana supaya yang beriman kepadanya itu mau berdaya dan mau saling memberdayakan. Memang di gereja termasuk juga di sasi kita itu juga ada kepengurusan yang memang dalam perjalanan itu bisa dilengkapi dan seterusnya. Tapi ingat bahwa gereja itu pertama-tama bukan organisasi tetapi keluarga. Bahkan kalau kita membuka katekismus gereja Katolik, bukan keluarga sembarang keluarga, karena disebutnya keluarga Allah. Maka tugas kepengurusan itu sebenarnya menjamin, memfasilitasi, mengusahakan supaya semua talenta yang dipercayakan oleh Tuhan kepada umat di sini, meskipun hanya 5 roti 2 ikan, itu berdaya. Yang diberi talenta banyak, kita berikan kesempatan untuk berbuat banyak. Lalu yang diberi talenta sedikit, ya kita berikan ruang untuk juga berdaya dan gak usah merasa iri kok talentanya berbeda. Jadi yang terpenting adalah bagaimana yang namanya kepengurusan menciptakan suasana supaya semua talenta meskipun hanya 5 roti 2 ikan itu berdaya. Bukan soal jabatan, tapi soal talenta. Kalau misalnya ketuanya Pak Husein sekarang ini ya, mungkin Pak Husein punya banyak talenta, tapi kan juga punya pekerjaan. Talentanya barangkali justru banyak digunakannya di tempat kerja. Ya nggak apa-apa. Mas Andi juga diberi talenta, barangkali juga banyak. Tapi oleh Tuhan diharapkan talenta yang banyak itu ya memang berkembangnya digunakannya di tempat di mana Mas Andi bekerja. Nah, kalau yang sudah pensiun beda lagi. Dulu ketika masih bekerja, talentanya banyak digunakan di tempat kerja. Kalau orang sudah pensiun, talentanya banyaknya tidak digunakan di tempat kerja, tetapi di tempat lain. Bisa di gereja, bisa di masyarakat. Nah, jadi kepengurusan kita itu harus memberdayakan talenta. Kalau orang yang masih bekerja tidak apa-apa. Kalau banyaknya itu berdayanya tempat kerja. Karena apa? Karena gereja itu juga memperhatikan tempat kerja. Dan gak masalah kalau berdayanya di stasi lebih sedikit, gak apa-apa. Jadi yang terpenting adalah talenta yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita berdaya semaksimal mungkin. Berdayanya di mana memang berbeda antara orang yang masih bekerja dan yang sudah pensiun. Jadi jabatan itu nanti sifatnya hanya untuk mendorong. Jangan pernah nanti ada jabatan yang justru membuat orang lain merasa kagok, takut menyinggung. Prinsipnya adalah saya senang Pak Husein. Pak Husein nggak bisa karena lagi plesir di Bali lama lagi, nggak ngajak-ngajak. Dan nggak mempermasalahkan kalau kita bekerja tidak laporan ke Pak Husein. Saya kira semuanya itu kurang lebih seperti ini. Supaya kita itu tidak merasa terbebani. Jadi kalau misalnya si A sebagai ini nggak usah merasa terbebani. Kalau memang tidak bisa, lalu ada orang lain yang bisa mengerjakan, ya nggak masalah. Kalau kemudian belum mendapatkan orang lain yang mengerjakan, kita butuh, ya kita minta saja. Saya banyak belajar mengenai keluarga. Karena gereja itu pertama-tama bukan organisasi tapi keluarga.
Saya banyak belajar dari keluarga. Keluarga itu nggak ada pembagian formal toh. Siapa ketua, siapa sekretaris, siapa bendahara. Bukan berarti kita nggak butuh itu ya. Tapi gereja itu keluarga, maka memang harus belajar dari keluarga. Keluarga itu bahkan anak kembar pun beda-beda. Maka kalau budayanya berbeda ya maklumlah. Nah, jadi semua orang kita percayai oleh Tuhan diberi talenta. Termasuk juga yang bukan pengurus pun diberi talenta. Ini bukan soal jabatan, tapi soal talenta. Jadi gereja itu memberdayakan, memberikan ruang yang menyenangkan supaya semua yang diberi talenta meskipun tidak hebat itu berdaya. Jadi fungsi kepengurusan itu justru menjamin bahwa suasana yang menyenangkan untuk berdayanya talenta-talenta yang ada di keluarga besar Tasik ini bisa terwujud.